Bismillahirrahmanirrahim. Jam 6 lewat 4 menit. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tetap senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan kenikmatannya dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita di pagi hari ini kita masih terus diberikan kesempatan untuk mewujudkan ataupun mengaplikasikan, menerapkan kesyukuran-kesyukuran kita dalam kehidupan ini dengan amal-amal soleh yang tetap dan masih terbentang luas di hadapan kita. Semoga kita senantiasa bisa menjadikan kesempatan-kesempatan setiap detik ataupun waktu yang Allah berikan kepada kita mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, yaitu senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga pada orang sangat istiqomah di jalan Islam hingga akhir kiamat kelak. Dan semoga kita semua tergolong umat yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah pun sudah memberikan kepada kita peringatan ya pada salah satu ayatnya, dan ini yang berkaitan dengan apa yang akan kami sampaikan ya di pagi hari ini dalam kitab Tarhib buat Tarhib ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shalah. Ya ayyuhalladzina ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik, hadirin rahimakumullah, dalam ayat itu Allah pun mengatakan kepada kita agar kita senantiasa ingat kepadanya. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, yaitu Allah, maka niscaya aku akan mengingat engkau sekalian. Nah, dalam bahasan yang akan kami sampaikan ya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini ya. Jadi pakai rin, At-Targhib wa Tarhib, ada satu hal yang didorong, ditekankan kepada kita, yaitu hadis-hadis yang pertama di sini dari ada 25 hadis menekankan kepada kita untuk menanamkan serta menguatkan niatan kita, tujuan kita. Artinya apa yang kita lakukan adalah tujuannya adalah lillahi ta'ala, untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu pun bukan dalam rangka untuk membesarkan diri kita, bukan dalam rangka untuk mengangkat diri kita, tetapi justru kita melakukan segala itu dalam rangka untuk li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Maka itu pun kita ikrarkan dengan kalimat takbir Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Maka di situ kita senantiasa ya, mengingat Allah SWT, bahwasanya Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita, serta tujuan dari setiap amalan-amalan kita, tujuan dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Maka ketika kita berbicara tentang di sini tentang ikhlas, itu bukan kemudian untuk menilai seseorang, tetapi justru untuk menilai diri kita sendiri di hadapan Allah SWT. Karena pada hakikatnya nanti kita semuanya akan bertemu dengan Allah yaitu sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda. Dan setiap individu pun suatu saat nanti akan bertemu pada Allah itu dalam sendiri-sendiri, ya, mempertanggungjawabkan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupannya, akan tetapi dengan niatan dan tujuan yang jelas, dan kita senantiasa berupaya untuk mengikhlaskan, maka saat kita bertemu kepada Allah itu bukan semestinya bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi justru suatu kondisi keadaan yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan. Nah, tetapi bagaimana agar kita menjadikan suatu saat nanti, ya kan, tadi dalam akhir ayat pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau nggak mau nanti kita akan kembali kepada Allah SWT, karena waktu terus berjalan, ya, dulu kita kecil, SD, TK, TK, SD, sampai SMP, sampai seterusnya, sekarang pun kita semakin tua, dan ini mengantarkan kita, dan kita tidak bisa menahannya, kita tidak menolaknya, kita pun akan bertemu pada Allah SWT. Itu suatu hari yang mana itu suatu kepastian. Nah, hari yang sudah pasti inilah, hari yang sudah pasti, kita berharap itu suatu hari yang kita nanti, bukan suatu hari yang kita takutkan, ya. Sehingga ketika dimintai pertanggungjawaban itu bukan suatu yang kita hindari, tapi bagaimana hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban adalah hari yang memang menjadi harapan kita. Mungkin kalau bisa kita analogikan atau bisa kita kiaskan, saat apa ya? Kalau saat SD atau SMP dulu ya, di awal semester kita mulai belajar melaksanakan kewajiban kita sebagai santri atau sebagai pelajar, murid, ya kan. Kemudian hari akhir, di akhir semester, maka ada namanya pembagian hasil nilai rapot. Di hasil rapot itu pun juga, itu bukan hari yang ditakutkan, ya, bagi mereka yang sudah berusaha semaksimal dalam semester itu, gitu ya, dalam hari-hari itu. Maka hari pembagian rapot adalah hari yang dinanti. Dia merasa apa? Dia dengan sudah berusaha maksimal, dia sudah berdoa, kemudian insya Allah ada hasil yang terbaik. Begitu pula juga kalau kita analogikan atau kita kiaskan dalam kehidupan sebagai orang yang sudah bekerja, ya kan. Kalaupun ya dia mendapatkan hasil ataupun jerihnya itu adalah setiap akhir bulan atau awal bulan, akhir bulan ya. Ada yang akhir, ada yang awal ya. Kadang kan biasanya tanggal tua, yang mana tanggal tua nopo gitu ya. Yes. Nah, sehingga hari-hari yang kemudian tadi di awal bulan itu kan sama saja hari dia akan mendapatkan hasil dari pertanggungjawabannya. Selama awal bulan terus melakukan kewajiban-kewajibannya, maka di akhir atau di hari yang terakhir itu ya, itu kemudian mendapatkan apa yang telah ia lakukan. Nah, kita analogikan seperti itu. Sehingga sebenarnya hari pertemuan pada Allah SWT ini adalah suatu hari yang kita nanti, suatu hari yang kita harapkan, suatu hari yang memang semoga itu adalah hari kebahagiaan bagi kita. Tidak satu pun di antara kita yang menghendaki hari yang kita nanti itu adalah hari yang mencekam atau hari yang menakutkan, tetapi menjadi hari yang membahagiakan kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya di hari ya yang mana kita nanti akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kan dalam firman-Nya pun disebutkan kan insya Allah ya akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, tapi di situ dengan hati yang
hati yang bersih, hati yang lapang. Hati yang bersih pun kan ilaman atallah biqalbin salim. Dengan hati yang bersih itu ya mengikhlaskan itu, ikhlas itu ya. Hati yang bersih itu karena kholis itu kan artinya juga murni. Kholis gitu ya, murni, jernih. Hari ke hari ya, bagaimana kita senantiasa meningkatkan keikhlasan kita. Dan itu adalah ya lawannya siapa kalau di situ memurnikan hati, membersihkan hati itu? Apa orang lain? Musuhnya atau lawannya itu juga pada diri kita diri sendiri. Ya apa? Ya hawa nafsu kita atau ego kita, ya kan? Hawa nafsu atau ego kita. Kita masih sering terpancing ataupun kemudian itu kan juga ujian ya, kita terpancing oleh hal-hal yang sebenarnya adalah di luar diri kita, eksternal kita ya, di luar yang ada dalam diri kita, padahal semuanya itu akan selesai kalau kita mampu menata dalam diri kita sendiri, menata dalam hati kita sendiri. Maka agar hati kita bisa kemudian berjalan pada jalan khulus ya, jalan keikhlasan, maka di situ kita kuatkan dengan ya basicnya adalah keimanan, keyakinan ya, yakin akan janji Allah, yakin apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ya. Kalau kemudian itu kita yakin ya, maka tentunya itu akan menjadi pondasi bagi kita untuk senantiasa melangkah untuk memurnikan, menjernihkan hati kita. Dan sekali lagi, musuh itu bukan di eksternal kita, bukan luar diri kita, tetapi diri kita sendiri. Karena kalaupun memang ada ya hal-hal yang eksternal, hal eksternal itu ya bisa jadi ya kan juga disebutkan bahwasanya kan istri, anak-anak itu pun bisa menjadi aduun lakum, musuh bagi kamu, gitu kan. Istri dan anak punya musuh. Kira-kira nih. Istri dan anak-anak bisa menjadi aduun lakum fadarum, maka berwaspadalah terhadap mereka. Itu kan bukan berarti kemudian, istri, ini kan aduun, musuh, berarti terus kemudian kita yang penting diri sendiri, istri kemudian mungkin diabaikan gitu, ataupun anak diabaikan ya dengan menyatakan yang penting adalah diri kita sendiri. Tetapi bukan seperti itu. Yang dimusuh diri kan, kenapa? Karena memang itu sebagai ujian bagi diri kita, bagaimana diri kita mampu menyikapi dengan berbagai itu dengan tepat. Artinya apa? Artinya bagaimana diri kita terhadap istri itu benar bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Karena juga tidak sedikit orang bisa sabar ya dengan hal yang sifatnya eksternal dari dirinya. Ya, orang kan macam-macam ya. Istrinya bagaimana? Apakah dia sabar dengan istrinya ataupun dengan putra-putrinya? Apakah sabar dengan putri-putrinya dan melakukan yang terbaik bagi mereka? Ya kan? Ketika diri mampu menata hati, menata dalam kehidupannya untuk melakukan yang terbaik bagi istri, bagi anak-anaknya, dan itu adalah memang amanah dari Allah, maka itu adalah bukan kemudian musuh, tapi itu adalah ladang-ladang pahala, ladang-ladang kesempatan mendatangkan ridhonya dan rahmatnya Allah SWT. Sehingga kita tidak memahami bahwasanya itu kan aduun lakum, itu musuh bagi kamu, kemudian yang penting diri, baik. Ketika sebenarnya artinya istri, anak itu yang bertanggung jawab kita, yang mana mereka membutuhkan kita malah abai dengan menyatakan yang penting diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu juga tidak tepat. Karena apa? Itu justru menjadi ujian. Karena kita bertemu Allah akan dimintai pertanggung jawaban itu. Hadirin rahimakumullah, tapi pertanggungjawaban dari Allah itu yang penting sebagai manusia, sebagai hamba Allah kan kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, dan yang memang kita mampu. Setiap hal-hal yang di luar kemampuan kita, maka Allah pun Maha Tahu, dan Allah tidak akan membebani ataupun menuntut di luar kemampuan hambanya. Dan itulah Maha Rahimnya Allah ya, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ketika memang seorang hamba pun diberikan
ujian-ujian yang memang di luar kemampuannya, maka Allah pun akan memberikan afun ya, ampunan-ampunannya. Dengan khususan kalau Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, ya kan kita juga mengenal Allah dari asma-asmanya ya, termasuk ada Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka kita pun nggak boleh kemudian suudzon kepada Allah. Ya Allah, aku terlalu banyak salah, terlalu banyak hal-hal yang mungkin ya amanah ataupun tanggung jawab yang sebenarnya harus aku lakukan tapi ternyata tidak bisa aku lakukan. Kemudian merasa berputus asa, itu juga suatu hal yang tidak tepat. Ya, karena Allah pun tidak menjadi hamba itu menjadi orang yang berputus asa. Justru berhusnudzon pada Allah. Allah adalah Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pengasih dan Penyayang. Nah, ini yang kemudian mengantarkan kita ya, justru al-khulus ya, keikhlasan yang kita tanam dan dari kita itu mengantarkan kepada ketentraman, bukan mengantarkan kepada ketakutan-ketakutan yang justru membuat kondisi hati kita bersedih, suasana kita tidak tentram, tetapi justru mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Dan yang muncul bagi orang yang tentram, yang bahagia, insya Allah apa? Muncul pikiran-pikiran jernih, muncul pikiran-pikiran yang masih produktif, muncul pikiran yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama, bisa memberikan dan melakukan hal yang baik bagi sesama. Nah, ini bermula dari hati, bermula dari diri kita sendiri ya, yang memang senantiasa kita tata, kita perbaiki. Dan kita sebagai manusia tetap terus mengakui ya, ada suatu hal yang mana kita tetap harus berbenah, tetap harus memperbaiki diri. Mengapa demikian? Karena setiap fase kehidupan itu ada kondisi yang berbeda. Fase-fase kehidupan ya, dulu saat kita artinya masa dia sudah mulai balik ya, SMP itu gimana, masa SMA gimana, masa kemudian bekerja, masa saat kemudian harus berkeluarga, kita pasti senantiasa harus beradaptasi. Saat menikah kemudian ada momongan, itu kan juga kondisi berbeda. Dan terus terangnya dalam kondisi-kondisi yang berbeda itu kita senantiasa beradaptasi untuk meluruskan ya, meluruskan, menata bahwasanya hati kita senantiasa dalam keadaan ya, keadaan khulus ya, ikhlas, murni, bersih. Tapi bagaimana biar bersih ya? Biar bersih, nah ya diri kita sendirilah ya. Maksud ada kita ya, ada yang bisa tempat-tempat atau mendatangi siapa ya, ke dokter atau ke seorang siapa atau ke kiai siapa gitu ya, Pak Yai tolong bersihkan hati saya gitu. Ada yang sanggup gitu, seorang kiai kemudian mengatakan ya saya bersihkan hatimu gitu. Pun nate ibu-ibu bapak sowan teng kiai sinten gitu, yang kemudian ya tak bersihkan hatimu gitu. Nah, dan setahu saya ketika kita pun sowan kepada seorang kiai gitu pun ya, sowan kepada kiai untuk memohon ya, atau memohon bimbingan kaitannya dengan hati, itu pun mereka tidak kemudian sini tak bersihkan hatimu, enggak, tapi mereka ada memberikan amalan tahlil zikir ataupun nasihat yang mana intinya adalah menguatkan iman itu, menguatkan iman ya. Dengan basic iman itu keyakinan bahwasanya Allah menjadi tujuan. Maka ini Allah tujuan, Allah ghayatuna, itu menjadi tujuan dalam kehidupan kita, itu menjadi hal yang sangat mendasar. Ketika itu yang mendasar bahkan mengalahkan ego diri kita, ya sudah ya. Sosok ego gimana ya, coba saat kita diremehkan orang, kira-kira gimana? Masih marah, nesu, apa biasa saja? Nah, kalau kita diremehkan orang, direndahkan orang, kalau masih nesu, marah, ya itu bisa jadi masih ada bibit-bibit ego yang harus kita tundukkan, Apalagi kemudian kan, ma tawadhu'a abdun illa rafa'allah. Tidaklah seorang hamba itu tawadu, gitu kan,
melainkan apa? Rafa Allah akan mengangkat derajatnya, ya, memberikan kemuliaan bagi dirinya. Nah, kita sering terpancing untuk apa? Untuk mengangkat diri kita dengan ego-ego kita. Bukan kemudian kita lebih menundukkan hati kita. Kemudian apa? Kemudian kita bagaimana mengejar apa? Derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya seringnya kan gimana harga diri segala macam itu ya. Harga diri. Nah, kadang kita pun yang seperti harga diri pun kadang kita sering terjebak di situ ya. Memang harga diri sebagai seorang muslim harus dijaga, tetapi kadang kita terjebak dengan kata-kata harga diri. Sehingga yang muncul adalah sikap-sikap yang kurang baik dari diri kita, atau bahkan sikap-sikap yang sebenarnya melanggar dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini, ya kan? Kalau memang Allah hayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, ya Allah sebagai tujuan dan Rasul sebagai teladan kami, ya, maka ya kita senantiasa beradaptasi, mengkondisikan hati dan perbuatan seucapan kita. Nah, mengkondisikan hati ini paling pertama, karena semua bermula dari hati, ya kan? Ketika hati itu benar-benar kita kendalikan, kita atur sedemikian rupa, nah, maka banyak hal ya dalam kehidupan ini, bahkan amalan-amalan yang tampak duniawi saja bisa menjadi amalan ukhrawi. Itu bermula dari hati. Bahkan banyak seakan-akan amal-amal yang dianggap kecil tetapi punya nilai mulai berat ya, atau nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengapa dari apa ya di sini dibabkan tentang ikhlas, itu karena dengan hati. Dengan hati. Kita pun ketika mau pergi kemana-mana diingatkan oleh orang tua kita pun, ya, nak, hati. Seingat adalah hati. Maksudnya apa? Dari hati kita untuk kemudian menjaga diri agar kita tidak sembrono, agar kita tidak semau sendiri dalam menjalani perjalanan yang akan kita lalui. Nah, padahal perjalanan kita yang hakiki adalah perjalanan kehidupan ini, bukan cuma perjalanan saat kita mau ke Muntilan atau mau ke Magelang, tapi adalah perjalanan kehidupan kita sampai kita dipanggil Allah SWT. Nah, ini dalam perjalanan yang mau nggak mau kita akan minta Allah, ya kan? Kalau suatu sudah terjadi itu ya sudah, ya Allah, ya kan? Ketika lihat saudara kita yang sudah dipanggil Allah Taala, ya kan, sudah alam kubur, ya sudah selesai. Terus, nah, sedangkan kita yang masih hidup ini, kalau kita mengingat teman kita yang sudah meninggal, tentunya tetap kita syukuri. Maksudnya apa? Mensyukuri dengan Allah karena kepada kita untuk masih hidup, ya, kita syukuri. Jangan sampai kemudian, cinta duniawi enggak pengen mati, ya enggak pengen mati ya. Mati itu udah kehendak Allah. Tapi bagaimana hidup ini adalah kita syukuri bahwasanya ini adalah kesempatan ladang amal, ya. Maka salah satu sebenarnya hikmah ziarah kubur, orang kalau mendapatkan masalah yang sebesar apapun, seberat apapun, coba datanglah ke ziarah ke kuburan dan coba diajak ngobrol, ya. Kira-kira kalau ke kuburan terus kita ngomong dan dijawab gimana? Hah? Oh, ini temennya kan, teman akrab. Fulan, ya, atau namanya apa siapa ya? Yang nyebut jeneng lu malah ternyata ada yang di sini. Wah ya. Makanya teman kita kan, Fulan, kamu sekarang sudah tenang di alam apa? Barzah. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Ya. Aku pusing banyak apa ya? Ya sudah banyak hal-hal yang memberatkan di saya. Tapi jawabannya apa bagi mereka yang di alam kubur? Ya ingin kembali untuk apa? Untuk beramal soleh, ya kan? Untuk beramal soleh, untuk amal soleh yang melakukan kebaikan. Bahkan di antara amal soleh as-shadaqah, untuk bahkan bersedekah segala macamnya. Sehingga mereka yang sudah dalam barzah, walaupun mereka sudah mendapat bekal yang banyak, itu pun ketika ditanya apa yang inginkan, ya ingin kembali. Apalagi sudah dalam barzah, sudah tahu alam barzah, ya kan? Ada yang mendapatkan kenikmatan, walaupun ada juga disebutkan ada juga siksa alam barzah. Apalagi yang jelas sudah siksa, benar-benar ingin kembali.
Yang mendapatkan kenikmatan apa sudah cukup, juga pengen lebih lagi. Kenikmatan yang di dalam alam barzah, ya, itu pun membuat dirinya itu sebenarnya ingin kembali dunia untuk apa? Berbuat lebih lagi. Nah, maka dengan keimanan keyakinan itu kan bahwasanya di antara alam barzahnya ada semoga ya menjadi raudhatun min riyadil jannah, ya, menjadi taman-tamannya surga. Nah, kalau kita pun juga berharap ya alam barzah itu di tamannya surga, ya, kematian bukan sesuatu yang kita takutkan, tapi justru main ke taman itu gimana? Kita main ke taman Kelanggeng aja kan seneng gitu ya, wah asik, taman apa ada. Tapi tamannya surga, belum surga, tamannya udah ada asik. Makanya ketika kita nanti kepada Allah ya dalam barzah itu asik lagi ya, kita bagaimana menanam dalam hati kita ya khulus ya, keikhlasan itu al-khulus ya, keikhlasan yang memang benar-benar tertanam dalam kita, menjadi penggerak dalam perbuatan, ucapan segala macam kita, sehingga kita pun insya Allah akan lebih adil lah menyikapi seorang. Kita lebih objektif ya orang. Bahkan kita akan lebih suka untuk menjadi orang yang mengalah daripada orang menang-menangan. Ya, kita ingin jadi orang lebih mengalah daripada menangan. Tapi nanti kalau nyalon lurah gimana? Gak ingin menang. Insya Allah Johari menyalon lurah. Ya itu beda lagi. Kalau lagi nyalon ya targetnya menang. Tapi tadi ya ada tujuan. Kok targetnya menang kenapa? Ya semoga dengan menang itu sarana bagi kita untuk juga beramal soleh. Juga gitu lagi-lagi kembali ke situ, ya kan? Jadi kesempatan semuanya apapun dalam rangka untuk membuka amal soleh yang lebih luas lagi. Karena ya Allah dunia ini terbentang luas ya, dalam kehidupan ini terbentang luas amal soleh, terbentang luas hal-hal yang sebenarnya membuat kita itu harusnya bahagia, membuat kita itu senang, ya. Seakan-akan hidup nggak ada masalah, ya. Seakan hidup tanpa nggak ada masalah. Walaupun memang ya hidup ini memang ujian, sehingga masalah itu sebenarnya kan ladang pahala, ya. Masalah pun adalah ladang pahala. Apapun bentuk masalah itu adalah ladang pahala. Bahkan bisa jadi ada suatu masalah yang membuat kita pun sebenarnya yang nggak mau, bahkan sampai kemudian ya Allah kenapa engkau beri masalah ini padaku gitu. Tapi lagi ya itu memang ujian dari Allah, dan Allah pun akan menyiapkan balasan yang lebih baik dari apa yang kita sangka. Tapi lagi apa? Kita ikhlas dengan apa yang Allah kehendaki, Allah berikan kepada kita. Nah, untuk menata ikhlas ini memang ya enak diucapkan, tapi memang mengamalkannya, menjalaninya tidak mudah. Tetapi bisa enggak untuk menjalaninya? Ya mohon kekuatan dari Allah, mohon bimbingan dari Allah. Kalau kita tidak bisa melewati ujian itu dengan tepat, ya kita gagal, kita yang rugi. Punya hanya dua kan? Ujiannya dua, berhasil atau gagal. Nah, padahal kita ingin berhasil. Padahal cara berhasil apa? Harus ridho, harus lapang, harus sabar dengan apapun dalam ini. Nah, ini kembali basisnya memang ikhlas. Insya Allah kalau kita bangun keikhlasan hati kita, itu akan mendorong kita untuk sabar. Maka juga dalam hadis kesukaan man lam yashkur ala na'mai, ya, barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, ya, orang syukur itu kan pasti akan ridho. Orang syukur akan senang. Apapun yang didapatkan, apapun yang diperoleh, dalam kondisi apapun juga kita tuh bersyukur, ya kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala kondisi. Kita dalam zikir pun juga diingat ala kulli hal. Kondisi apapun syukur. Kalau syukur kita berarti akan bahagia. Ya. Apakah ada orang meratapi berkeluh kesah tapi dia itu dalam kondisi syukur? Kan betul ya. Ya. Tapi bagaimana? Tapi kalau lagi memang dapat musibah atau yang berat, gimana ya syukurnya ya dengan syukur masih diberikan hidup untuk tetap beramal soleh, masih diberikan hidup untuk bisa sabarkan di amal soleh, ya kan? Masih diberikan hidup untuk kemudian ridho, ya kan?
untuk menerima ini, makanya tetap syukuri aja karena memang masih diberikan kesempatan untuk bahagia, untuk mensyukuri. Nah ini manusia nawai gitu kan. Jadi nikmat-nikmat Allah apapun ya, walaupun artinya kita mendapat suatu hal yang tidak mengenakan, tetapi banyak hal yang tetap syukur kenikmatan yang Allah berikan dari diri kita, sehingga kita senang bersyukur padanya. Walam yasbir ala qadai gitu kan, dan juga tidak sabar atas ketetapanku gitu kan. Itu jadi memang kita juga harus sabar dengan berbagai ketetapan Allah SWT. Bahkan dilanjutkan juga ada dalam beberapa hadis itu faliyatul rabban siwai atau faliyattakhil rabban siwai gitu ya. Maka adalah mencari Tuhan selain aku. Coba kalau kita tidak sabar, tidak syukur, tidak ridho, walam yardan qadi, tidak ridho dengan ketentuan Allah, dan kita diperintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah, maka Tuhan yang mana yang kita cari? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya. Maka mengapa di sini al-khulus ya, keikhlasan menjadi suatu hal yang sangat mendasar, sangat penting karena ini menjadi fondasi. Nah, hadirin rahimakumullah, ini juga menjadi evaluasi bagi diri masing-masing ya. Mohon maaf ya. Sekali lagi kita mengkaji, kita bersama-sama membahas tentang nama ikhlas yang ada dalam kitab ini bukan untuk menilai orang ya. Kalau kita menilai orang kita akan salah. Bagian itu bukan wilayah kita menilai orang tentang keikhlasan ya. Keikhlasan. Oh, si A itu itu masuk ini, si B itu masuk itu. Itu bukan ranah kita. Karena ikhlas itu mengarah di hati kita. Dan si fulan itu ya, jadi hamba tersebut yang akan merasakan hikmah dari ya keikhlasan itu. Ketika kita mampu menaik ikhlas itu dalam diri kita sendiri akan merasakannya. Jadi manisnya iman, manisnya keikhlasan itu benar dirasa bagi yang memang ya merasakannya. Ya, sebagaimana bapak-bapak kan akan tahu manisnya teh kalau minum teh, ya kan? Bapak tahu manisnya buah tin? Buah tin tahu? Berarti pernah makan ya? Sama nggak dengan manisnya teh? Hah? Kan sama manis kan? Tapi beda atau sama rasanya? Beda rasa. Ya. Sama-sama manisnya, tapi tak beda rasa. Jadi manisnya keikhlasan itu pun juga suatu rasa manis yang ya beda, suatu manis yang memang manis, punya rasa tersendiri gitu ya. Punya rasa tersendiri yang bisa dirasakan bagi yang mencoba untuk menanamkan dan memang mendasari dari setiap amal atau perbuatan atau sikap-sikap kita. Karena sering ya terjebak seorang itu ya karena ego diri ya, justru ego diri. Jadi lawannya itu sebenarnya bukan orang lain yang buat terjebak, itu bukan, tapi justru malah diri kita sendiri ketika kita dihadapkan dengan berbagai hal. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya berbagai hal itu ya, apapun ya, entah itu sama manusia dengan kondisi dan berbagai halnya itu, kita harus meyakini itu adalah ketentuan Allah, qadanya Allah, ketetapan Allah yang telah terjadi. Maka yang kita kondisinya adalah di hati kita, diri kita sendiri. Kalau kita mampu kemudian menata yang ada dalam hati kita, jiwa kita, insya Allah kita akan berada dalam posisi ketentraman ya. Hati mendapatkan mutmainun bil iman, merasakan tentram, bahagia, tenang dalam keimanan, sehingga dengan berbagai hal yang dihadapi kita nggak kemudian merasa koncoku meninggal, tenang alam barzah, apa urung, kapan ya aku, kan nggak ada gitu. Tapi ada nggak orang yang kadang terjatuh dalam kondisi seperti itu? Ada nggak bapak ibu yang kemudian merasa ya kan, wah koncoku akrabai solih, salih teman, punya teman yang soleh atau soleh ya, wah sekarang sudah di alam barzah, wah enak, saya kok malah masih begini gitu, masih mendapatkan ya artinya masih ada beban-beban ya. Beban apa? Ya beban macam-macam lah. Kadang
Ya, amanah-amanah dan berbagai macam ini kan menghidup ini memang beban. Tetapi tadi bagaimana kita merasa mutmainun, tetap tenang. Karena apa? Ya masih ini alhamdulillah masih mendapatkan kesempatan menambah bekal yang sangat banyak. Jadi rahimakumullah. Dan sini kan hidup yang benar-benar terbentang ya di hadapan kita ini suatu hal yang memang kesempatan ya. Masih lagi banyak hal amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tampak duniawi tapi itu bernilai ukhrawi dari kekhulusan hati dan tujuan yang kita lakukan. Maka amalan-amalan yang ukhrawi, apalagi ukhrawi ya, amalan yang sebanyak ukhrawi apapun itu benar-benar mengantarkan kita juga menjadi orang yang tenang. Maka sholat kita pun juga sholat yang mendatangkan ketentraman pada diri kita ya. Sholat, setelah sholat itu rasanya udah plong. Kalau kita sholat kok belum merasa plong, berarti juga kita perbaikilah. Kita si manusia bukan manusia yang sempurna. Kita punya khilaf, punya salah, punya lupa, ya kan? Tapi kita nggak boleh tadi juga nggak boleh kemudian berputus asa karena kita juga kadang lupa atau kadang khilaf atau kadang berbuat sesuatu yang keliru. Ya, kita nggak boleh berputus asa ataupun merasa sedih. Insya Allah kalau kita melakukan satu hal itu karena keliru, Allah pun mengampuni. Berbuat salah karena keliru, karena kita tidak tahu atau di luar kemampuan kita, itu pun Allah mengampuni. Maha ampun Allah. Kalau kita lupa dengan suatu hal atau apa yang semestinya kita nanti lupa, juga Allah mengampuni. Ya Allah maha ampun ya kan? Ataupun juga karena dipaksa ya kan, rufi'anu mati kan, rufi'anu anil khata' wa nisyanu ma'astukrihu alaihi. Itu kan juga diangkat ataupun diampuni gitu kan, maksudnya diampuni dosanya kan. Dari hal-hal yang diantaranya adalah khotok salah itu adalah salah yang memang keliru gitu ya, tanpa kesengajaan. Tapi kalau kemudian kita melakukan suatu salah yang sengaja gimana? Ya udah taubat aja. Ya, ternyata tetap masih ada namanya ruang untuk bertaubat, dan ketika taubat nasuha, Allah pun sangat-sangat berhak untuk mengampuni. Maka Allah pun kan disebut Arhamar Rahimin ya, Rahim Maha Pengasih. Arham itu yang paling pengasih ya, paling sayang artinya zat ya, tidak ada yang lebih sayang selain Allah SWT. Zat yang sangat sayang. Kalau seorang ibu terhadap anaknya pun kan dengan berbagai halnya perbuatan ibu tetap memaafkan anak-anak putra putrinya melakukan sesuatu yang tidak pas pun memaafkan sebagai seorang ibu. Karena apa? Kan ada rasa sayangnya. Dan Allah itu adalah Arham Rahimin ya, lebih sayang dari semuanya ya. Maka itulah itu husnudzon kita ya. Makanya adanya husnudzon pada Allah, dan kita pun juga senantiasa menata hati, menata diri kita ya, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam kondisi yang menenteramkan itu insya Allah. Jadi alhamdulillah di sini ada sebuah hadisnya. Salah satu hal yang dijanjikan oleh Rasulullah pun mereka bersumpah ya. Rasulullah salah satu bersumpah ya dalam hadis ini kan an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini beliau mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna." Ya, ada 3 hal yang mana aku bersumpah padanya. Wa hadithukum hadisan fafadu, kemudian aku sampaikan atau beritakan kepada kalian ya, maka ingatkanlah, hafalkanlah atau jagalah, ingatkan. Ada 3 hal yang disampaikan Rasulullah sini kan, salah satunya kan mana koso malu abdin min shadaqatin ya. Ini kan sering juga terdengar pada mana koso, tidaklah berkurang ya, tidak kurang malu abdin, harta seorang hamba, min shadaqatin, ketika dikeluarkan untuk sedekah. Maka ini kan juga ruang bagi kita ya, ruang bagi kita untuk amal soleh. Di antara adalah tidaklah berkurang ya harta kita ketika bersedekah. Maka sekecil apapun ya, Allah kan tidak menuntut di luar kemampuan. Bahkan sedekah itu adalah, kalau dalam bahasa sedekah burhanun, sedekah itu sebagai burhan, itu sebagai bukti apa ya, bukti iman ya. Kalau memang kita pahami kenapa sedekah sebagai bukti iman ya, karena sedekah itu kan
mengeluarkan sesuatu yang kita miliki untuk orang lain, dan di situ ada, kalau secara sekilas kan kita sepintas kan kita rugi, ya kan? Kita rugi. Tapi ada iman itu, karena memang itu bukti menjadi iman. Orang beriman menyatakan sedekah enggak rugi. Maka as-sedekah itu burhanun. Sedekah itu jadi bukti. Nah, maka luangkan ya dari sisihkan sedikit atau sebagian memang ya. Bahkan kalau kita dilatih dalam Islam itu, kalau memang sudah mampu kan ada wajib zakat, itu kan melatih ya untuk keluarkan sebagian yang kita miliki. Bahkan kemudian ada lagi yang namanya sedekah, bahkan ada namanya wakaf dan segala macamnya itu. Jadi mendorong untuk memberikan sesuatu untuk orang lain, dan itu lillahi ta'ala. Jadi memberikan kemanfaatan bagi hambanya. Sehingga jadi Allah sangat cinta pada hambanya ketika seorang hamba itu juga ya peduli pada yang lain ya, mendapat yang lain. Makanya kan juga dalam hadis kan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan berada dalam lindungan hambanya selama seorang hamba itu melindungi saudaranya. Ini saudaranya. Masih itulah. Ada hal-hal yang sifatnya sosial atau orang lain kita peduli orang lain sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukannya. Ini benar mendatangkan rahmatnya Allah. Kemudian juga yang kedua itu wala zulima abdun mazlamatan sabaru 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Wala zulima, dan tidaklah ya dizalimi atau dianiaya ataupun ya dizalimi, bentuk macam-macam bentuknya. Dizalimi ya abdun, seorang hamba siapapun ya, mazlamatan dengan suatu kezaliman ya. Coba Bapak Ibu, siapa yang belum pernah dalam hidup ini tidak dizalimi? Siapa yang merasa belum pernah terzalimi dalam hidup ini? Mungkin ada yang pernah ditipu, dibohongi, dirugikan, apalagi yang sekedar direndahkan, diremehkan, diejek, dihina. Kalau dalam bahasa anak sekarang kan dibully gitu ya. Dibully kan sering di SMP ini atau SMK masih ada bully, masih ingatkan, masuk bully, enggak mutu bully ya. Tapi yang belum pernah kayak enggak ada ya. Dibohongi pernah ya, macamnya. Ditipu ya pernah ya. Nah, ketika mendapatkan suatu hal yang sebenarnya itu ada unsur kezaliman dan itu jadi pada diri kita ya, maka apa di sini sabaru 'alaiha, melainkan kemudian sabar ya, harus memang sabar pada kezaliman itu. Apa yang Allah janjikan di sini ya, illa zadahullahu 'izzan, melainkan Allah akan menambahnya baginya izan, kemuliaan. Nah, maka ketika kita mendapatkan perilaku perbuatan yang enggak baik dan itu terjadi, berikan tujukan pada diri kita dan kita sabar atas perbuatan itu, maka tidaklah melainkan Allah akan menambah kemuliaan bagi kita. Nah, berarti kalau ingin banyak mendapat kemuliaan, lebih banyak mendapatkan kezaliman. Ya, tapi siapa yang pilih kezaliman? Ya, pengennya dapat kebahagiaan. Ya, pujian dan ejekan, pilih yang mana? Coba lihat, pengen dapat ujian. Padahal pujian bisa membuat kita sombong, lalai, lupa diri. Kalau ejekan, nah, tadi ya. Jadi kalau hati yang tersadar itu sebenarnya hidup itu nikmat aja, ya kan? Dipuji, alhamdulillah. Udah, pokoknya abaikan seakan-akan itu adalah ya kita ada pujian kalau kita bukan kebaikan. Udah ada pujian kita dalam kita berbaik karena taufiknya dari Allah. Kalau bukan taufik dari Allah, kita juga bisa dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga kita pun kembali pada Allah, ya kan? Kalau hati kita bertata, ya, pujian membuat kita ingat lagi kepada Allah, bukan malah kita lupa diri. Begitu pula saat dapat kezaliman tadi, kalau hati tertata kan sabar, tenang, bahkan malah tersenyum. Ya, terus apa? Allah akan menambah kemuliaan, keyakinan. Ini lagi-lagi juga keyakinan. Kalau nggak yakin kan, guys, mending nesu nih kan, mending marah. Awakmu sopo, ngecek awakku, ya kan? Orang ngilu kok, malah
Bahkan ada orang yang ngejek kita membalasnya dengan ejekan yang lebih, biasanya pembalasan itu lebih kejam daripada kan. Mungkin dia ngejeknya mungkin iseng, mungkin lagi guyon, karena tersinggung malah kemudian membalas dengan ejekan yang ya kan lebih kejam dan parah. Terjadi apa enggak? Bisa terjadi kalau kita maka kenapa pusat hati itu benar-benar awal tadi ya harus kita benar-benar kuatkan, sehingga sabar aja deh ya, yang ejekan yang kadang tadi ataupun kadang di bermasyarakat itu kadang saya menangkap ya, aku pengen remeh ya Allah, diremeh itu nggak apa-apa. Sering saya ketika ngobrol-ngobrol dan di masyarakat itu ya, entah itu ketika pulang ke rumah ngobrol itu, hal-hal yang terkadang orang tersinggung hanya karena apa? Karena ucapan perbuatan yang merasa diremehkan. Padahal orang lain itu belum tentu dia meremehkan, cuma merasa malah merasa diremehkan. Kalaupun memang diremehkan dan sabar, tambah kemuliaan. Ya, tambah mulia, saya yakin kita semuanya pun pengen ya kemuliaan, dan ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup dalam tadi kan tenang ya, dapat kezaliman apapun ya. Kalau ditipu gimana? Ditipu pernah yang merasa ditipu ya Allah ya, ada yang pernah merasa ditipu? Saya juga pernah ditipu ya. Ditipu apa macam. Tapi kenapa? Ya sudah ya, ditipu itu kalau itu sudah terjadi itu ya sudah ya. Kadang itu kan macam-macam lah punya penipuan. Untung ya, kalau saya itu pernah gini aja sharingnya. Kadang lewat HP, lewat itu kadang ada tipuan-tipuan gitu. Tolong, saya mengaku dia itu orang dekat kita, gitu kan. Orang dekat kita, mengatakan dekat kita sehingga kita itu kemudian terpancing untuk kemudian segera menolongnya. Tapi ternyata menipu. Ya, kalau ada teman kita yang kemudian lagi butuh banget nih, gitu kan, kira-kira gimana? Ternyata bukan teman kita itu, tapi nomor ya pastinya kadang-kadang nggak terjadi gitu ya. Kadang kan orang kita inginnya melakukan baik, tapi ternyata tapi kalau gimana? Ya sudah, ya itu juga ujian. Lagian kita niatnya berbuat baik, lo niat berbuat baik kok malah gelo, bahasanya gelo ya. Niat berbuat udah melakukannya malah gelo. Walaupun itu ditipu, ya sudah deh ya, gak usah gelo, udah ya kita mengikhlaskan, dan kita yakin ya setiap hal tadi ya Allah akan memberikan kemuliaan bagi kita. Bahkan Allah akan memberikan bagi kita ganti yang memang Allah jadikan, insya Allah lah. Kalaupun Allah nggak memberikan ganti kita di dunia, Allah pasti memberikan ganti kita di akhirat. Itu udah ya, kalau nggak dapat di dunia, Allah pun akan ganti di akhirat. Walaupun sering juga Allah memberikan gantinya pun di dunia, itu juga sering, walaupun dalam bentuk-bentuk hal lain ya, hal apa yang kemudian Allah berikan kepada hambanya, tapi yakinlah Allah pasti akan mengganti, dan itu pun juga insya Allah juga di akhiratnya. Makanya apalagi sebagai orang mukmin kan lebih berharap akhirat daripada di dunia, walaupun juga dapat dunia dan dapat akhirat, karena pun Allah pun mengajarkan atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, sehingga mengharap kebaikan di dunia itu juga nggak apa-apa. Kemudian masuk mengharap duniawi itu enggak, karena Allah mengajarkan di dunia hasanah fil akhirati hasanah, artinya mengharap sesuatu di dunia itu nggak apa-apa, tapi harapnya kepada Allah. Ya Allah minta pada Allah. Tapi kalau Allah belum memberi, ya kita terus bersedih, pasti Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi diri kita sama Tuhan ya. Jadi ketika mendapatkan suatu kezaliman bentuk apapun yang sebenarnya memberikan kita, kembali kepada ikhlas nanti, tetap sabar, karena sabar itu menjadi benteng, menjadi pondasi. Bahkan benar sabar itu sebagaimana sabarnya batu karang di lautan ini ya, terpaan ombak yang terus menghantam dan tetap sabar ya. Jadi kita tidak terjebak pada sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Nggak ada batasnya sebenarnya, karena sabar itu sabar. Sabar itu ya sabar. Kok seorang guru mukul siswa sabar nggak? Sabar nggak? Ya mukulnya gimana? Mukul orang tuh mukul tuh juga kadang
Coba sinten zaman dulu sing pas belajar ngaji nggak digebuk sama kiai ini. Ya. Dulu kan salah apa? Makhluk itu kan masukkan keplak atau gawa tuding atau ayo gitu kan. Ayo gitu kan. Mungkin zaman-zaman dulu mungkin nggak tahu rasa gitu ya. Itu gurunya nggak sabar gitu. Nggak sabar. Bukan nggak sabar. Ya, jadi sabar itu bukan berarti kemudian nggak ada sikap-sikap itu. Ya kita nggak perlu. Wah berarti Pak nggak sabar, nggak. Lagi-lagi itu untuk mengukur diri ya. Kalau seorang itu melakukan suatu hal itu maka tetap oleh Allah, insya Allah kesabaran. Kalaupun melakukan suatu hal gitu dia mesti terkontrol, nggak over, nggak sampai lupa diri. Berarti dia sabar. Ya. Karena apa? Kalau nggak sabar sudah nggak peduli, ya kan? Ada siswa sudah nggak guna terus diingetin terus kok kemudian nggak ada tindakan, justru dia nggak sabar. Kok mau mukul berarti dia sabar. Karena apa? Kamu masih peduli. Kalau nggak sabar ya wis kono mau sakarepmu, nah kan berarti nggak sabar. Tapi sekali lagi kan kalaupun harus mukul itu ada tindakan pun ya tetap hati-hati karena nggak boleh sampai melukai atau sampai apalagi membuat cacat kan gitu ya. Tetap ada hal-hal yang harus kita jaga. Nah ini ya tetap lagi kembali awal kita untuk melihat diri kita, bukan untuk melihat orang lain ya. Kayak nggak sabaran. Bisa jadi yang kita lihat nggak sabaran, ternyata dia lebih sabar dari diri kita. Jadi penilaian Allah ya terhadap diri kita itu ternyata apa? Ternyata dia lebih sabar dari kita. Ya, apa kok untuk menilai orang gitu ya? Bukan. Tapi untuk menilai diri kita Allah. Sejauh mana kita benar-benar sabar dari berbagai hal. Saya kemudian wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi baba fakrin. Dan tidaklah ya seorang hamba itu ketika membuka pintu-pintu untuk meminta-minta kecuali Allah akan membuka baginya adalah pintu kefakiran. Nah ini dan yang ketiga ini adalah mengapa meminta-minta. Minta ini kita harus minta kepada Allah SWT. Maka dalam ucapan pun ya mohon kepada Allah, ya Allah mohon kepada Allah ya, bukan minta-minta kepada manusia. Tapi kalau sudah terpaksa gimana? Udah beda lagi. Tapi di sini dijanjikan ketika kita minta pada manusia, Allah akan membukakannya baba fakrin, pintu kefakiran. Nah seperti itu. Wah ini gimana ya? Kalau gitu, kalau lagi ini habis lah bahasanya nyilih lah, mungkin gitu ya. Gak minta mungkin bahasa nyilih atau bagaimana. Tetapi dalam redaksi atau teksnya memang tertulisnya seperti ini ya. Wala fata abdun, dan tidaklah seorang hamba itu membuka baba mas'alatin ya, pintu untuk meminta-minta kecuali Allah akan membuka ya illa fatallahu alaihi baba fakrin, pintu kefakiran. Nah ini maka mintanya kepada Allah lah. Kalau Allah memberikan banyak pintu ya, banyak cara. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, dan berbagai pintu atau cara Allah memberikan, menyampaikan dan mengantarkan sampai kepada hamba yang akan Ia beri. Nah ini tentunya ya kita mohon pada Allah agar kita ya diberikan kecukupan, dan juga Allah memberikan apa yang kita harapkan, dan kita berserah pada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu mana yang terbaik, tapi tetap memohon pada Allah itu suatu hal yang harus semestinya kita lakukan ya, semestinya kita lakukan, hanya meminta kepadanya. Jadi meminta-mintanya kepada Allah. Dalam kondisi atau waktu tertentu kita luangkan waktu kita untuk berkomunikasi, untuk kemudian menghadap kepadanya, dan kita meminta, memohon, dan kita pasrah, dan kita serahkan diri kita kepada Allah SWT. Maka dengan demikian kita akan merasa lapang. Apapun kehidupan ini tidak terasa berat. Kenapa? Karena kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ini benar-benar tertanam dalam diri kita. Maka juga kita iringi dalam langkah-langkah kita dengan zikir-zikir ya, zikir apa termasuk tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, Allah yang maha besar, Allah segalanya, kita bukan apa-apa gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan melainkan dari Allah SWT. Maka kita benar-benar diri kita bukan apa-apa, diri kita bukan siapa-siapa, tapi kita adalah hamba Allah yang senantiasa melangkah untuk mengharap ridhonya dan rahmat Allah Ta'ala dengan pintu-pintu ataupun ladang-ladang sarana-sarana yang Allah berikan pada diri kita. Termasuk apa? Ya kehidupan ini.
Jadi siapapun, dengan berhadapan siapapun, kondisi apapun adalah ladang rahmat Allah, ladang kepada Allah, ladang kemuliaan tadi ya, ladang kemuliaan. Sehingga berbagai hal, kondisi justru menambah kemuliaan kita di hadapan Allah. Manakala kita mampu menata hati kita untuk senantiasa ikhlas, maka muncul sabar, muncul tenang, muncul ridho. Baik, demikian pas jam 7. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang terus kita lanjutkan. Semoga ya senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita senantiasa berjalan pada jalan kebenaran. Kita bersama-sama, semoga Allah memang membimbing kita pada jalan rahmatnya dan ridhonya, sehingga kita beruntung ya di dunia dan di akhirat. Kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal raufur rahim. Allahumma habib ilaina al iman wa zainhu fi qulubina wa kari ilal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.